Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nautika Sirna Dewi dari Pendidikan Kimia 6B UIN Jakarta NIM 38. Pembahasan mengenai dikotomi antara sains dan Al-Quran terus menjadi perbincangan. Beberapa cendekiawan menyatakan bahwa melalui ayat-ayat suci Al-Quran dapat dilihat adanya hubungan antara sains dan Islam. Salah satu hal yang menarik untuk diperbincangkan adalah mengenai unsur besi. Sebagaimana yang kita ketahui dalam kimia, besi merupakan unsur kimia dengan simbol Fe atau bahasa latinnya ferrum yang memiliki nomor atom 26. Besi juga merupakan logam dalam unsur transisi periode keempat dan merupakan unsur yang paling melimpah di antara unsur transisi periode keempat lainnya. Selain besi merupakan salah satu unsur transisi, ternyata besi juga merupakan arti dari nama salah satu surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Adapun surat tersebut yaitu surat Al-Hadid atau besi. Kata besi itu sendiri tepatnya berada pada surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi, وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. Redaksi kata wa anzalna hadida dalam surat Al-Hadid ayat 25 membuat terjadinya perbedaan dua pendapat. Pendapat pertama kebanyakan mengartikannya sebagai menciptakan besi di bumi ini. Sedangkan pendapat lainnya menyatakan besi merupakan unsur materi yang diciptakan di luar tata surya kita. Kemudian, para pakar geologi mengungkapkan bahwa 30% struktur bumi adalah besi. Banyak besi di bumi ini diperkirakan mencapai sepertiga massa bumi, yang diperkirakan sekitar 2,154 kali 10 pangkat 18 ton besi di bumi ini. Untuk mengkaji dua pendapat di atas dan pernyataan dari pakar geologi bahwa banyak besi begitu melimpah di bumi, maka kita harus mencari tahu sebenarnya dari manakah besi berasal. Astronomi modern telah mengungkapkan bahwa asal logam besi yang ditemukan di bumi kita berasal dari bintang-bintang raksasa di angkasa luar. Logam berat di alam semesta dibuat dan dihasilkan dalam inti bintang-bintang raksasa. Akan tetapi, sistem tata surya kita tidak memiliki struktur yang cocok untuk menghasilkan besi secara mandiri. Besi hanya dapat dibuat dan dihasilkan dalam bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari, yang suhunya mencapai beberapa ratus juta derajat. Ketika jumlah besi telah melampaui batas tertentu dalam sebuah bintang, bintang tersebut tidak mampu lagi menanggungnya dan akhirnya meledak melalui peristiwa yang disebut nova atau supernova. Akibat dari ledakan ini, meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan di seluruh penjuru alam semesta. Dari peristiwa supernova yang telah dijelaskan, membenarkan apa yang diisyaratkan dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 25, bahwa semua besi di bumi diturunkan dari langit secara faktual, bukan hanya sebuah kata-kata hiasan belaka. Dari temuan itu juga berarti benar kiranya bahwa penggunaan redaksi wa anzalna hadida ini bisa dimaknai dengan arti sesungguhnya, bukan sebagai kiasan dengan menciptakan seperti halnya penurunan Nabi Adam dari surga, penurunan air dan api. Seorang ilmuwan terkenal yang menjadi pembicara dalam seminar Mukjizat Ilmiah Al-Quran Al-Karim, Dr. Strauch juga mengatakan hal senada. Ia telah melakukan berbagai penelitian terhadap sejumlah barang tambang bumi dan sejumlah penelitian laboratorium. Namun hanya satu jenis barang tambang yang sangat membingungkan para ilmuwan, yaitu besi. Dari sisi kapasitasnya, besi memiliki bentuk atau struktur yang unik. Agar elektron-elektron dan neutron dapat menyatu dalam unsur besi, maka butuh energi yang luar biasa mencapai 4 kali lebih besar dari total energi yang ada di planet matahari kita. Semua ini menunjukkan bahwa logam besi tidak terbentuk di bumi, melainkan kiriman dari bintang-bintang yang meledak di luar angkasa melalui meteor-meteor dan diturunkan ke bumi, persis seperti dinyatakan dalam ayat Al-Quran. Dalam bahasan ini, Al-Quran menunjukkan kepada kita bahwa besi tidak dapat diproduksi di bumi. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bahwa Allah menganugerahkan besi atau Al-Hadid sebagai karunia yang tidak ternilai nilainya dan manfaatnya. Dalam ayat tersebut juga menunjukkan kepada kita bahwa besi tidak dapat diproduksi di bumi.
Selain itu, kita juga dapat mengetahui bahwa Allah menganugerahkan besi atau al-hadid sebagai karunia yang tidak terhingga nilai dan manfaatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa saksikan betapa besi banyak memberikan manfaat kepada manusia. Kegunaan besi bagi manusia realitasnya sudah kita lihat karena berbagai macam kendaraan di darat, di laut, dan di udara, keperluan rumah tangga, dan sebagainya yang terbuat dari besi. Demikian pula manusia dapat membina kekuatan bangsa dan negaranya karena dari besi dibuat segala macam alat perlengkapan, pertahanan, dan keamanan negeri seperti senapang, kendaraan perang, dan sebagainya. Tentu saja semuanya itu hanya diizinkan Allah menggunakannya untuk menegakkan agamanya, menegakkan keadilan, dan menjaga keamanan negeri. Al-Quran tidak hanya menjelaskan dari mana besi berasal, namun juga bagaimana cara mengolah besi itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 96 yang artinya, "Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Dzulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu." Jadi, salah satu teknik mengolah besi ialah besi dipanaskan hingga mendidih atau menjadi bara, lalu kemudian dibentuk sesuai keinginan lagi-lagi persis dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.